Baik, pemirsa Metro News kembali lagi menyapa Anda dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami akan hadirkan kembali sejumlah informasi utama untuk hari ini. Yang pertama datang dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang membantah jika kasus COVID-19 di Jawa Tengah menjadi kasus tertinggi di Indonesia. Karena menurut Ganjar, kasus COVID-19 di Jawa Tengah justru menunjukkan penurunan. Kemudian dari Sleman, Pemkab setempat memastikan tidak ada penerima bansos ganda. Bupati juga telah menegaskan penyaluran bantuan dari pemerintah sudah melalui pendataan yang cermat. Ini harus menjadi informasi yang bisa Anda contoh, pemirsa, karena ada seorang pelajar sekolah menengah kejuruan di Blora yang kreatif membuat kerajinan karangan bunga di tengah pandemi COVID-19. Kreativitas darinya kini berbuah manis dan juga kerajinannya banyak diminati hingga luar kota dan menghasilkan omset yang menjanjikan. Pemirsa, kita lanjutkan informasi dalam Metro News hari ini dengan bergerak ke Sleman, di mana warga terdampak COVID-19 di Sleman ini mulai menerima bantuan sosial dari pemerintah. Pemkab Sleman juga memastikan tidak akan ada penerima bansos ganda. Banyaknya bantuan yang mengalir dari pemerintah kepada masyarakat mendapatkan pengawasan dari berbagai pihak terkait dengan audit dari BPKP maupun dari kejaksaan dan aparat penegak hukum lain. Bupati Sleman menegaskan bahwa penyaluran bantuan dari pemerintah sudah melalui pendataan yang cermat sehingga diharapkan bisa terbagi secara merata dan tidak ada penerima bantuan ganda. Namun bantuan akan berbeda sifatnya jika ini merupakan bantuan yang diberikan oleh perorangan atau masyarakat umum ataupun swasta. Masyarakat bisa menerima bantuan dari kalangan swasta berkali-kali. Pemerintah itu kan semua bantuan BST, beras, terus nanti semua tuh ada 5 level, Mas. Tapi tidak boleh ada double data. Jadi kalau sudah menerima satu tidak boleh ini, tidak boleh ini. Dan seandainya dari Korem dapat ya, nanti Polres dapat ya Pak. Tapi nanti kelurahan nggak boleh Bupati nggak boleh ngasih karena nanti kalau data bareng disalah. Kemudian untuk di Kabupaten Semarang, Pemkab telah mengirimkan ribuan paket beras kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19 secara door-to-door. Pengiriman ribuan paket beras ini melibatkan para perangkat desa dan juga petugas bantuan sosial tunai atau BST. Pemkab Semarang sendiri juga mulai menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat terdampak COVID-19 karena beras yang dibagikan berasal dari Bulog dan disalurkan melalui mekanisme pengiriman secara door-to-door. Hal ini dilakukan guna menghindari kerumunan saat pembagian. Sementara bagi keluarga yang menerima bantuan beras telah terdaftar dalam program Keluarga Harapan dan penerima bantuan sosial tunai. Masing-masing keluarga mendapatkan 10 kg beras. Pemkab Semarang sendiri juga mendapatkan bantuan beras dari pemerintah pusat sebanyak 1,3 ton dan akan dialokasikan lebih ke 100.000 keluarga penerima manfaat. Ya, cukup. Oke. Ya, untuk mengurangi kerumunan, nanti untuk pembagian langsung diberikan ke rumah-rumah penduduk. Tidak seperti biasa itu berkumpul, bergerombol, ini nanti untuk mengurangi penyebaran COVID ini diantarkan ke rumah-rumah penduduk agar juga lebih efektif. Berarti delivery order gitu ya, Pak ya. Ini dapat 10 kilo, gimana Bu? Cukup nggak Bu untuk 1 bulan? Yang kalau 1 bulan nggak cukup Pak. Tapi cukup membantu ya Bu ya. Iya, cukup membantu. Sehari-hari kerja apa Bu? Man bertani Pak. Ini. Kemudian di Pati ada jajaran Polda Jawa Tengah dan juga Polres Pati yang membagikan ribuan paket sembako kepada warga miskin dan terdampak COVID-19. Kegiatan ini sekaligus menjadi kegiatan dalam perayaan ulang tahun ke-30 alumni Akpol tahun 91. Ditpamopid Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna mengatakan pihaknya menyalurkan ribuan paket sembako Kapolri kepada warga terdampak PPKM level 4 dan warga kurang mampu di Pati. Acara ini sebagai bentuk rasa syukur dari para angkatan 91 Akpol yang sudah 30 tahun mengabdi bagi negara. Pembagian bantuan ini dilakukan di Dukuh Ngantru, Mustoko Harjo, dan juga di Bumi Rejo Pati.
Dan diharapkan bantuan sembako ini dapat meringankan beban masyarakat terutama di tengah pandemi COVID-19. Betul kerja pulang bon sepuh. Betul sepo. Bon 70 lah. Iya. Selama ini tinggal sama siapa, Mbak? Lari, tidak lari. Oh, gitu. Artinya dapat bantuan dari polisi bagaimana, Mbak? Ye. Atur nuwun. Bisa untuk masak sehari-hari, Mbak ya? Ya. Ini kita secara serentak seluruh Indonesia melaksanakan bakti sosial dengan membagikan sembako kepada warga yang terdampak COVID-19. Hari ini kita bagikan khusus di Kabupaten Pati, ini kurang lebih 1.000 sembako. Kalau sasarannya tentu kita kepada warga-warga yang terdampak ya. Ini banyak juga kalau seperti di kabupaten ini, mereka-mereka yang mungkin pekerjaannya juga hilang. Selain itu juga ada komunitas muda Tionghoa Banyumas yang tergabung dalam Yayasan Puhua Care bersama Polresta Banyumas dan juga Kodim 0701 yang membagikan 1.000 paket sembako bagi warga terdampak pandemi. Kemudian di Salatiga, seorang pembuat minuman herbal rumahan juga membagikan ratusan ribu suplemen probiotik kemasan botol kepada para tenaga kesehatan di rumah sakit dan puskesmas yang tersebar di berbagai daerah di tanah air. Sebanyak 1.000 paket sembako yang diserahkan melalui Yayasan Puhua Care ini diinisiasi oleh komunitas muda Tionghoa Banyumas. Komunitas ini sengaja berbelanja kebutuhan paket sembako di warung-warung UMKM di wilayah Banyumas sebagai langkah untuk menggerakkan sektor ekonomi mikro. 1.000 paket sembako ini kemudian diserahkan kepada Polresta Banyumas dan juga Kodim 0701. Bantuan ini juga langsung disalurkan ke seluruh wilayah di Kabupaten Banyumas sesuai data dari desa ke desa. Kemudian ada juga seorang pembuat minuman herbal rumahan bernama Ahmad Budi Harjo yang merupakan warga Kutowinangun Tingkir Salatiga. Dirinya membagikan ratusan ribu botol suplemen probiotik untuk tenaga kesehatan di ratusan rumah sakit dan juga puskesmas di Indonesia. Setiap harinya diproduksi lebih dari 3.500 botol berlabel Immunity Platinum kemasan 30 dan 10 ml. Awalnya suplemen ini hanya dibagikan kepada para tenaga kesehatan saja, namun sejak kasus COVID-19 kembali melonjak, ia pun juga membagikannya kepada siapa saja yang membutuhkan. Dan jika ada warga yang berminat untuk mengkonsumsi, maka hanya cukup mencantumkan alamat pengiriman yang jelas, dan barang akan dikirim sampai tujuan ke seluruh Indonesia. Informasi lainnya akan hadir usai jeda, pemirsa. Metro News akan segera kembali sesaat lagi.